Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketika putriku Fatimah mencuri, maka aku yang berhak memotong tangannya. Artinya, kata guru kami bahwa ketika para habaib atau keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan kesalahan, kita tidak berhak untuk memberikan penilaian, menjustifikasi mereka, tapi yang berhak memberikan hukuman kepada mereka adalah kakeknya sendiri, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi yang mengatakan kaki seorang Habib yang bodoh lebih mulia dari 70 ulama yang alim. Kemudian ada lagi berita-berita khurafat yang disebarkan, didoktrinkan kepada umat. Misalnya saja yang sesungguhnya ini merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mereka mengatakan leluhur mereka Imam Fatih Al-Muqaddam itu mi'raj 70 kali satu malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Al-Fakir kembali menampilkan video tanggapan tentang cuplikan video daripada si Raja Dangdut atau Pak Haji Romai Rama. Di dalam ceramah beliau itu memberikan reaction terhadap ceramah-ceramah habaib yang katanya beliau pernah mendengarkan salah satu habaib tentang kemuliaan Fakih Muqaddam yang 70 kali melakukan Isra dalam semalam, atau cerita-cerita menurutnya khurafat yang lainnya. Kalau bisa ini ceramah-ceramah yang seperti ini, sebutkan siapa orangnya, di mana tempatnya, supaya jelas. Lalu kemudian para habaib akan bertabayun pada mereka apakah benar yang disampaikan itu dan apa buktinya. Karena jangan sampai apa yang kita sampaikan ke halayak ramai tidak jelas kebenarannya dan itu akan menjadi fitnah. Tentunya kerugian bagi Bang Haji Romai Rama sendiri. Bahkan kalau sekelas Bang Haji Romai Rama sebagai seorang ulama, ya, beliau dikenal sebagai penyanyi dangdut, tapi beliau juga aktif berdakwah dan tentunya beliau juga bisa dikategorikan sebagai seorang ulama. Tentunya sebagai seorang ulama ketika mendengarkan cerita-cerita yang seperti ini dari orang lain, tentunya sebagai orang yang bijak, beliau menanyakan siapa orangnya, di mana tempat tinggalnya, lalu kemudian mendatangi beliau ini untuk bertabayun sebelum menyampaikan ceramah di halayak ramai. Karena tentunya ini akan membuat gaduh dan tentunya akan terjadi perpecahan di antara atau di tengah-tengah umat. Al-Fakir hanyalah orang yang baru belajar. Tentunya kapasitas Al-Fakir ini tidak bisa memberikan nasihat kepada Bang Haji Romai Rama. Akan tetapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan seluruh umatnya untuk masuk ke dalam surga tanpa ada satupun yang diazab di dalam neraka. Tentunya sebagai umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mencintai beliau, kita ingin
semua umat Islam ini masuk ke dalam surga sesuai harapan baginda Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, Al-Fakir tidak punya kapasitas untuk memberikan nasihat, akan tetapi kita berkewajiban untuk saling mengingatkan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sungguhnya umat terbaik sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang mengajak orang lain berbuat kebaikan, lalu kemudian mencegah daripada perbuatan-perbuatan munkar. Tentunya ceramah-ceramah dari yang ditayangkan oleh atau yang disampaikan oleh Bang Haji Romai Rama di halayak ramai adalah sebuah kemungkaran, masuk kategori kemungkaran, karena menghasut umat untuk membenci para habaib. Dalam hal ini, kalaupun mereka menurut Anda bukan habaib, tentunya mereka masih umatnya Nabi SAW. Maka mari kita saling mencintai antar sesama umatnya Nabi SAW. Kita ingatkan mereka yang berbuat kesalahan, jangan menjustifikasi para habaib. Dalam hal ini yang terkhusus adalah mereka adalah umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Betapa sedihnya beliau melihat kita saling berpecah hanya karena hasutan-hasutan seseorang yang memiliki iri dengki, lalu kemudian kita ikut-ikutan menjustis para habaib. Dalam hal ini, kepalsuan yang dikatakan bahwa para habaib yang ada di Indonesia ini adalah palsu, itu belum tentu kebenarannya, karena tidak ada yang membuktikan hal tersebut kecuali hanya tuduhan-tuduhan melalui tesis-tesis ilmiah yang katanya para habaib harus melakukan tes DNA. Dan banyak pakar-pakar dari luar negeri atau pakar-pakar internasional, pakar genetika, ada beberapa di antara mereka mengatakan bahwa tes DNA dari jarak jauh itu atau tes DNA jarak yang sangat jauh itu mustahil atau tidak realistis. Tentu hasilnya tidak akan sama dengan apa yang diharapkan. Itu tentunya. Harusnya kita percaya kepada para ulama. Sudah ratusan tahun para ulama menyampaikan bahwa Sadah Ba'alawi adalah murni keturunan Rasulullah SAW. Di antaranya ada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dan masih banyak ulama-ulama. Bahkan di Indonesia, kiai-kiai NU, kiai-kiai Nusantara, ulama-ulama yang lain itu mengakui turunan Rasulullah SAW dari Sadah Ba'alawi. Dan tentunya orang yang pertama kali muncul ini adalah orang-orang yang memiliki hasad dan dengki terhadap para habaib. Akhirnya satu oknum yang melakukan kehilapan dijadikan sebagai bahan untuk menolak seluruh habaib yang ada di Indonesia. Kepada Bang Haji, sekali lagi, bijaklah dalam bersikap. Sebagaimana Anda dikenal orang banyak, Anda adalah seorang figur yang sangat dihormati, bukan hanya sebagai seorang penyanyi pencipta lagu, tapi seorang ulama. Adapun para habaib yang melakukan kehilapan, kita tidak berhak untuk menjustis mereka. Hadis Nabi SAW mengatakan, ketika putriku Fatimah mencuri, maka aku yang berhak memotong tangannya. Artinya, kata guru kami bahwa ketika para habaib atau keluarga Nabi SAW melakukan kesalahan, kita tidak berhak untuk memberikan penilaian, menjustifikasi mereka, tapi yang berhak memberikan hukuman kepada mereka adalah kakeknya sendiri, yaitu Rasulullah SAW. Di sini Bang Haji mengatakan bahwa hadis ini tentunya secara umum bahwa semua yang melakukan kesalahan itu berhak atau patut diberikan hukuman. Oh, bukan itu makna dari hadis tersebut, kata guru kami. Maknanya ialah yang itu tadi, bahwa ketika ada di antara para habaib melakukan kehilapan, tentu
tentunya yang berhak memberikan hukuman kepada mereka adalah kakek beliau, yaitu Rasulullah SAW, dan kita semua tidak berhak untuk memberikan hukuman kepada mereka. Kita hanya diwajibkan, dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka, baik yang mereka yang melakukan kehilapan maupun yang alim, karena ada sebegitu banyak para habaib yang alim ulama yang tentunya dengan keilmuannya kita muliakan mereka, bukan karena nasab beliau, apalagi ada nasab yang sudah ratusan tahun diakui para ulama bahwa Sada Ba'alawi adalah keturunannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga menjadi bahan renungan buat kita semua. Bahwa mari kita mencintai antar sesama umat Islam sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diinginkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.